Setelah mengalahkan Feng Qing'er, Xiao Yan langsung mencekik Feng Qing'er yang sudah terluka di arena. Xiao Yan pun mengatakan kalau Feng Qing'er sudah kalah. Namun tiba-tiba ekspresi Xiao Yan berubah, saat cincin penyimpanan di tangannya bergetar, dan tiba-tiba sebuah botol giok keluar dari cincin penyimpanannya. Dan itu adalah esensi darah Phoenix yang kembali berfluktuasi. Melihat hal itu, Xiao Yan dengan cepat membungkus botol giok tersebut dengan api surgawi, dan kembali menyimpannya di cincin penyimpanan. Kemudian Xiao Yan mundur 2 langkah dari Feng Qing'er, setelah menyadari kalau esensi darah tersebut berfluktuasi sangat kuat saat berada di samping Feng Qing'er. Xiao Yan pun bergumam kalau dirinya harus secepatnya menangani esensi darah tersebut. Sementara itu Feng Qing'er di sisinya terus menatap cincin penyimpanan Xiao Yan. Meskipun Feng Qing'er tidak tahu benda apa yang barusan keluar, karena Xiao Yan dengan cepat kembali menyimpannya. Namun Feng Qing'er merasakan darah di dalam tubuhnya bereaksi dengan benda yang muncul barusan. Feng Qing'er yang merasakan perasaan tersebut sadar, kalau sesuatu di dalam benda milik Xiao Yan adalah esensi darah Phoenix kuno. Feng Qing'er yang menyadari hal itu pun langsung menatap Xiao Yan, dan menyuruh Xiao Yan untuk menyerahkan benda yang barusan keluar. Karena Feng Qing'er sangat yakin, kalau itu adalah sesuatu dari suku Heaven Demon Phoenix-nya. Sementara itu Lei Zunze dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi di arena. Kemudian Lei Zunze dan Feng Zunze muncul di arena, dan menghampiri Xiao Yan dan Feng Qing'er. Lei Zunze pun bertanya pada Feng Qing'er, apa yang terjadi? Sementara itu Feng Zunze berdiri di depan Xiao Yan untuk melindunginya. Feng Zunze pun menatap Feng Qing'er dan mengatakan, kalau menang dan kalah adalah hal biasa di dalam kompetisi, oleh karena itu Feng Qing'er harus menerima kekalahannya itu. Mendengar hal itu, Feng Qing'er mengatakan kalau dirinya sangat yakin kalau item yang Feng Qing'er rasakan adalah esensi darah Phoenix kuno dari sukunya. Seperti yang mereka ketahui, kalau aturan suku Heaven Demon Phoenix-nya tidak akan membiarkan mayat dari anggotanya jatuh ke tangan orang lain, dan esensi darah Phoenix kunonya harus dimurnikan oleh orang dari garis keturunan Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar memiliki esensi darah Phoenix kuno, suku Heaven Demon Phoenix tidak akan tinggal diam, dan pasti akan bertindak. Mendengar hal itu, ekspresi Feng Zunze langsung berubah, dia juga tahu dengan aturan suku Heaven Demon Phoenix. Lei Zunze di sisinya hanya diam, dan tidak ikut campur, karena masalah tersebut melibatkan suku Heaven Demon Phoenix. Justru Lei Zunze senang, jika melihat pavilion bintang jatuh mendapatkan masalah, karena itu akan menguntungkan dirinya. Sementara itu Xiao Yan yang pura-pura tidak tahu, dia mengatakan kalau dirinya tidak mengerti benda apa yang Feng Qing'er maksud. Xiao Yan juga mengatakan agar Feng Qing'er menerima kekalahannya itu, dan tidak perlu menuduh Xiao Yan yang tidak-tidak. Mendengar hal itu, Feng Qing'er mengatakan apakah Xiao Yan berani mengizinkan Feng Qing'er memeriksa cincin penyimpanan Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak memiliki benda yang dimaksud Feng Qing'er, Xiao Yan seharusnya tidak keberatan jika cincin penyimpanannya diperiksa. Orang-orang yang mendengar perkataan Feng Qing'er pun terkejut, karena memeriksa cincin penyimpanan orang lain adalah hal yang sangat tidak sopan. Sementara itu Feng Zunze mengatakan kalau permintaan Feng Qing'er tersebut terlalu berlebihan, dan Feng Qing'er tidak bisa seenaknya memeriksa cincin penyimpanan orang lain. Mendengar hal itu, Feng Qing'er tidak berani mengatakan apapun saat mendengar perkataan Feng Zunze. Namun Feng Qing'er tidak akan menyerah begitu saja, karena esensi darah Phoenix kuno sangat berguna bagi suku Heaven Demon Phoenix-nya, dan jika Feng Qing'er bisa mendapatkannya, maka kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi lebih kuat. Kemudian Feng Qing'er mengatakan kalau dia tidak masalah, jika Xiao Yan tidak mengizinkan Feng Qing'er memeriksanya, namun Feng Qing'er harus menggunakan teknik khusus untuk memeriksa Xiao Yan sesuai aturan suku Heaven Demon Phoenix-nya. Dan teknik pencariannya itu hanya akan bereaksi terhadap esensi darah Phoenix kunonya saja. Mendengar hal itu, Feng Zunze pun terkejut, karena dirinya juga tahu aturan dari suku Heaven Demon Phoenix, dan perkataan Feng Qing'er tersebut masuk akal. Namun Feng Zunze sedikit khawatir kalau Xiao Yan benar-benar memiliki esensi darah Phoenix, karena jika hal itu benar, maka masalah tersebut akan merepotkan jika harus berurusan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Sementara itu Xiao Yan juga merasakan khawatir di mata Feng Zunze. Kemudian Xiao Yan mengatakan kalau dirinya tidak keberatan, dan mengizinkan Feng Qing'er menggunakan teknik khususnya itu pada Xiao Yan. Mendengar hal itu, Feng Qing'er pun terkejut dengan keberanian Xiao Yan, karena menurut Feng Qing'er jika Xiao Yan terbukti memiliki esensi darah Phoenix, Xiao Yan akan berurusan dengan suku Heaven Demon Phoenix-nya. Sementara itu Feng Zunze yang semakin khawatir, dia menatap Xiao Yan dan bertanya apakah Xiao Yan yakin dengan hal itu. Xiao Yan pun meyakinkan Feng Zunze dan mengatakan agar Feng Zunze tidak perlu khawatir,
karena Xiao Yan merasa tidak bersalah, jadi dia tidak takut untuk diperiksa. Mendengar hal itu, Feng Zunze pun menjadi lebih tenang. Sementara itu Feng Qing'er sangat kesal saat melihat Xiao Yan sangat percaya diri, kalau dirinya tidak bersalah. Feng Qing'er pun mengatakan jika Xiao Yan pada akhirnya terbukti bersalah, Feng Qing'er akan membuat Xiao Yan menanggung akibatnya. Mendengar hal itu, Xiao Yan tersenyum dan mengatakan jika Feng Qing'er tidak menemukan apapun dari Xiao Yan, maka Feng Qing'er harus meminta maaf kepada Xiao Yan di depan semua orang. Tak lama kemudian, Feng Qing'er mulai menggunakan teknik pencariannya, dan langsung mengeluarkan setetes darah dari tangannya. Kemudian Feng Qing'er membentuk segel dengan darahnya itu, dan segelnya itu langsung berhenti di atas kepala Xiao Yan. Segera segel itu memindai seluruh tubuh Xiao Yan dan beberapa kali memindai cincin penyimpanan Xiao Yan. Namun hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun setelah memindai seluruh tubuh Xiao Yan. Seketika ekspresi Feng Qing'er pun berubah menjadi suram. Feng Qing'er sangat yakin kalau sebelumnya dia merasakan esensi darah Phoenix kuno dari benda yang keluar di cincin penyimpanan Xiao Yan. Tak lama kemudian, pencarian itu selesai, dan hasilnya tidak ditemukan apapun dari tubuh Xiao Yan. Seketika Feng Zunze yang melihat hal itu langsung menghela napas lega. Sementara itu Feng Qing'er dengan marah bertanya, di mana Xiao Yan menyembunyikan esensi darah Phoenix kunonya. Karena sebelumnya Feng Qing'er sangat yakin kalau dia merasakannya, namun dia tidak menemukan apapun setelah melakukan pemeriksaan. Seketika Feng Zunze pun langsung bertindak, dan memperingatkan Feng Qing'er untuk tidak bertindak seenaknya. Karena jika Feng Qing'er terus membuat masalah, Feng Zunze tidak akan segan-segan bertindak meskipun Feng Qing'er anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Sementara itu Lei Zunze langsung menatap Feng Qing'er dan mengatakan kalau itu mungkin hanya kesalahpahaman saja. Mendengar hal itu, Feng Qing'er tidak punya pilihan lain selain mematuhi perkataan Lei Zunze gurunya. Feng Qing'er juga tidak bisa terus bertindak, karena Feng Zunze melindungi Xiao Yan. Feng Qing'er pun menatap Xiao Yan, dan memperingatkan Xiao Yan, kalau Feng Qing'er tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Mendengar hal itu, Xiao Yan tersenyum dan mengingatkan Feng Qing'er dengan perjanjian mereka sebelumnya, di mana Feng Qing'er harus meminta maaf kepada Xiao Yan di depan semua orang. Karena Xiao Yan sudah terbukti tidak bersalah. Mendengar hal itu, meski Feng Qing'er tidak mau melakukannya, namun dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Feng Qing'er pun langsung meminta maaf kepada Xiao Yan di depan semua orang. Feng Zunze pun langsung menghela nafas lega, setelah masalahnya itu berakhir. Kemudian Feng Zunze tersenyum pada Lei Zunze, dan mengatakan karena hasil pertarungan Xiao Yan dengan Feng Qing'er sudah diketahui, maka konflik antara Xiao Yan dengan Paviliun Petir Angin akan dilupakan. Mendengar hal itu, meski Lei Zunze yang masih tidak mau melepaskan Xiao Yan, namun karena dia sudah berjanji sebelumnya, Lei Zunze tidak bisa menarik kembali perkataannya. Lei Zunze pun mengatakan kalau dirinya akan melupakan masalah antara Xiao Yan dengan Paviliun Petir Anginnya. Namun Lei Zunze memperingatkan Xiao Yan untuk tidak membocorkan teknik langkah 3000 petirnya kepada orang lain. Karena jika Xiao Yan sampai membocorkannya kepada orang lain, maka Lei Zunze sendiri yang akan bertindak untuk membunuh Xiao Yan. Mendengar ancaman Lei Zunze tersebut, Xiao Yan tersenyum, dan mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena Xiao Yan tidak akan membocorkannya. Sementara itu Feng Zunze pun tertawa dan mengatakan kalau Lei Zunze sangat murah hati. Kemudian Feng Zunze mengatakan kalau kompetisi pertemuan besar 4 pavilion sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Feng Zunze memutuskan kalau pemenang dari kompetisi 4 pavilion kali ini adalah Paviliun Petir Angin, karena menurut Feng Zunze, dari keempat murid pavilion, Feng Qing'er lah yang paling kuat. Mendengar hal itu, Jian Zunze dan Huangquan Zunze juga tidak keberatan, karena mereka tahu kalau Tang Ying dan Wang Chen bukan tandingan Feng Qing'er. Kemudian Feng Zunze berpamitan kepada Lei Zunze, dan mengatakan kalau dirinya akan pergi dari sana, karena kompetisi besar 4 pavilion sudah berakhir. Feng Zunze pun melambaikan tangannya, yang seketika angin kencang bertiup dan membentuk elang besar. Kemudian Feng Zunze dan Xiao Yan langsung menaiki elang tersebut. Sementara itu Mu Qingluan dan Lin Yan juga langsung menaiki elang itu, dan mereka berempat langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Jian Zunze dan Huangquan Zunze juga berpamitan pada Lei Zunze, dan pergi dari sana. Setelah ketiga pavilion pergi dari sana, ekspresi Lei Zunze pun berubah suram dan langsung melirik Feng Qing'er. Kemudian Lei Zunze bertanya apakah Feng Qing'er benar-benar merasakan esensi darah Phoenix kuno pada Xiao Yan. Mendengar hal itu, Feng Qing'er mengatakan kalau dia sangat yakin, kalau sebelumnya dia merasakannya. Namun Feng Qing'er merasa heran, karena dia tidak dapat menemukannya. Mendengar hal itu, Lei Zunze pun menyuruh Feng Qing'er untuk kembali ke suku Heaven Demon Phoenix-nya, dan melaporkan masalah tersebut pada suku Phoenix-nya.
Dengan begitu, suku Heaven Demon Phoenix akan langsung bertindak dan menangkap Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari Pavilion Bintang Jatuh, suku Heaven Demon Phoenix pasti dapat dengan mudah mengalahkan Pavilion Bintang Jatuh. Mendengar hal itu, Feng Qing'er pun mengangguk. Di sisi lain, Feng Zunze dan yang lainnya yang masih menaiki elang, mereka berempat saat ini sudah menjauh dari wilayah Pavilion Petir Angin Timur. Sementara itu Xiao Yan yang duduk di punggung elang tersebut, dia tiba-tiba mengeluarkan api hijau di tangannya. Melihat hal itu, Feng Zunze bertanya benda apa itu. Sementara itu Xiao Yan tidak menjawab, dan terus menatap api hijau di tangannya. Benda tersebut adalah esensi darah yang sudah bercampur dengan nyala api surgawi. Kemudian Xiao Yan mencoba mengeluarkan esensi darah itu dari nyala api hijau di tangannya. Melihat hal itu, Feng Zunze, Mu Qingluan dan Lin Yan terkejut, saat melihat esensi darah di tangan Xiao Yan. Mereka tidak menyangka kalau Xiao Yan benar-benar memiliki esensi darah Phoenix kuno. Xiao Yan telah menyembunyikan esensi darah tersebut menggunakan api surgawinya, dan itulah sebabnya Xiao Yan tidak ketahuan saat diperiksa oleh Feng Qing'er.